Sebelum kejuaraan dunia Moto3 dimulai, banyak orang percaya bahwa musim pertama Veda Ega Pratama hanya akan menjadi musim belajar. Musim untuk mengenal sirkuit, beradaptasi, dan musim untuk mengumpulkan pengalaman. Tetapi, yang terjadi kemudian jauh melampaui perkiraan. Dari kejutan di Thailand, sejarah podium di Brasil, hingga drama di Mugello. Nama Veda Ega Pratama perlahan muncul di barisan depan. Dan kini, ia berada di posisi keempat klasemen dunia Moto3. Sebagai seorang debutan, Veda kini membawa sesuatu yang lebih besar dari sekedar balap motor. Ekspektasi, harapan, dan doa dari jutaan pasang mata di Indonesia. Namun di balik semua sorotan itu, Veda Ega Pratama tetaplah seorang remaja 17 tahun. Seorang rookie yang sedang mencoba bertahan di salah satu kejuaraan paling kejam bagi pembalap muda. Bersama Honda Tim Asia, Veda sedang mencari batas kemampuannya. Ia sedang belajar memahami motornya, belajar memahami lawannya, dan belajar memahami dirinya sendiri. Ini bukan tentang hasil Veda di Moto3. Ini adalah kisah tentang proses, tentang adaptasi, tentang seorang anak muda yang sedang belajar menjadi pembalap dunia. Dan inilah kisahnya, sang debutan Moto3, Veda Ega Pratama. Kalender pertama Moto3 musim 2026 dimulai di sirkuit internasional Chang Buriram, Thailand. Di bawah panas khas Asia Tenggara, musim baru akhirnya dimulai. Bagi banyak orang, akhir pekan ini seharusnya menjadi awal proses adaptasi bagi Veda Ega Pratama. Seorang rookie, seorang pembalap yang baru saja naik ke level dunia. Tidak ada yang berharap terlalu banyak, setidaknya belum. Namun, sejak sesi latihan pertama dimulai, Veda mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia membuka akhir pekan dengan posisi ke-6 pada FP1, lalu menutup sesi praktis di posisi ke-8, dan kejutan sesungguhnya datang saat kualifikasi. Di sesi yang menentukan posisi start, Veda berhasil merebut posisi ke-5, sebuah hasil yang jarang terlihat dari seorang debutan. Dan untuk pertama kalinya musim itu, namanya muncul di antara para pembalap terdepan. Hari Minggu pun tiba, lampu start padam, dan ujian sesungguhnya dimulai. Banyak rookie memilih bermain aman pada balapan pertamanya, namun Veda memilih jalan yang berbeda. Ia langsung bertahan di kelompok depan, tetap berada dalam perebutan podium sejak lap-lap awal. Ketegangan memuncak memasuki paruh kedua balapan, memasuki lap ke-7, pertarungan perebutan podium mulai mengerucut. Hanya ada 4 pembalap yang masih bertahan dalam perebutan posisi ketiga. Fernandez, Carpe, Perone, dan satu nama yang mungkin tidak banyak diperkirakan sebelumnya, Veda Ega Pratama. 3 pembalap senior, 1 rookie, 4 pembalap, 1 podium tersisa. Di setiap lap, posisi mereka terus berubah. Late braking di ujung lintasan lurus, menutup racing line di tikungan, dan saling membalas overtake hanya dalam hitungan detik. Veda tidak terlihat seperti seorang pembalap yang sedang menjalani debutnya. Ia bertarung dengan tenang, tetap berada di tengah persaingan, dan terus menjaga peluang podium hingga lap-lap terakhir. Ketika bendera finish dikibarkan, Veda Ega Pratama menyentuh garis akhir di posisi ke-5. Dan itu memang bukan podium. Namun hasil itu terasa jauh lebih berarti dari sekedar posisi finish. Karena pada balapan debutnya di Moto3, Veda berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing. Dan itu menjadi pesan pertama yang ia kirimkan kepada dunia Moto3. Bahwa musim belajar yang diperkirakan banyak orang, mungkin tidak akan berjalan seperti apa yang mereka bayangkan.
Setelah kejutan di Thailand, Veda melanjutkan perjalanannya ke Amerika Latin. Sirkuit Goyanya berhasil. Dan sekali lagi, Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa hasil di Thailand bukanlah kebetulan. Sejak awal akhir pekan, kecepatannya kembali terlihat menjanjikan. Posisi ketiga pada sesi praktis, posisi keempat saat kualifikasi. Untuk kedua kalinya secara beruntun, Veda akan memulai balapan dari 2 baris terdepan. Namun Moto3 jarang berjalan sesuai rencana. Saat lampu start padam pada hari Minggu, Veda justru kehilangan momentum. Alih-alih bertahan di barisan depan, posisinya perlahan turun. Dari kelompok podium menjadi posisi ke-8, lalu posisi ke-10. Veda terlihat kesulitan menemukan ritme di tengah rapatnya rombongan Moto3. Setiap upaya untuk maju selalu dibalas. Setiap celah langsung tertutup. Dan seiring berjalannya lap, peluang podium mulai terasa semakin jauh. Hingga akhirnya, sebuah insiden besar mengubah jalannya balapan. Salah satu pembalap mengalami kecelakaan hebat. Motornya terlempar ke tengah lintasan. Bendera merah dikibarkan. Balapan dihentikan. Saat perlombaan dihentikan, Veda berada di posisi ke-10. Itu artinya ketika balapan diputuskan untuk dimulai kembali, Veda harus start di posisi 10. Hanya tersisa 5 lap. Sebuah situasi yang membuat peluang podium terlihat sangat kecil. Saat lampu padam untuk kedua kalinya, Veda langsung menyerang. Di tikungan pertama, ia merebut 2 posisi sekaligus. Saat lap pertama berakhir, ia sudah naik ke posisi ke-6. Lap kedua turun ke posisi 7. 3 lap tersisa, dan podium kembali terlihat mungkin. Veda terus menekan, lap demi lap, posisi demi posisi. Tidak ada waktu untuk menunggu, tidak ada waktu untuk bermain aman. Lap ketiga naik ke posisi 6. Lap keempat, Veda naik ke posisi keempat. Dan semuanya mengarah pada satu lap terakhir yang menegangkan. Last lap. Di depannya ada Alvaro Carpe. Posisi ketiga, sebuah tempat di podium. Ketika peluang itu muncul, Veda tidak menyia-nyiakannya. Ia masuk dari sisi dalam, merebut posisi ketiga, dan mempertahankannya hingga garis finish. Ketika bendera finish dikibarkan, sejarah akhirnya tercipta. Podium pertama Veda Ega Pratama di Moto3. Podium pertama Indonesia di kejuaraan dunia Moto3. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan ketika membicarakan balapan itu. Beberapa lap sebelumnya, Veda masih berada di posisi ke-10. Dan disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa di Moto3, keadaan bisa berubah dalam hitungan lap. Dan di Brasil, Veda menunjukkan seberapa jauh ia mampu bangkit. Seri ketiga kali ini menuju Circuit of the Americas, Austin, Texas. Salah satu sirkuit paling teknis di kalender. Panjang, bergelombang, dan tidak pernah mudah untuk ditaklukkan. Bahkan bagi pembalap yang sudah berpengalaman. Sejak awal akhir pekan, Veda langsung merasakan tantangan itu. Sempat tertahan di posisi ke-14 pada sesi praktis. Namun saat kualifikasi tiba, Veda kembali menunjukkan kecepatannya. Ia berhasil mengamankan posisi start keempat. Baris depan masih dalam jangkauan, dan harapan kembali terlihat menjanjikan. Hari Minggu pun tiba, lampu start padam, dan Veda kembali melakukan apa yang sudah beberapa kali ia tunjukkan musim ini. Tetap bertahan di kelompok depan. Lap pertama di posisi 8. 7 pembalap terdepan terus saling bertukar posisi, memanfaatkan slipstream, mencari celah, dan mencoba menjaga ritme balapan. Di tengah pertarungan itu Veda terlihat nyaman, tetap tenang, tetap berada dalam perebutan posisi-posisi teratas. Memasuki lap keempat, ia masih bertahan di posisi ke-6. Semuanya terlihat berada di jalur yang tepat. Namun Moto3 seringkali mengajarkan pelajaran saat kita paling tidak mengharapkannya. Memasuki tikungan 11, salah satu titik pengereman paling menantang di kota. Veda kehilangan cengkeraman ban depan, low side. Dalam hitungan detik, akhir pekan yang menjanjikan itu berakhir. Motor Honda miliknya meluncur di atas aspal Texas, dan balapan selesai lebih cepat dari yang diharapkan. DNF.
hanya 1 minggu setelah podium bersejarah di Brasil. Tidak ada poin, tidak ada perayaan, hanya perjalanan panjang kembali ke pedok. Dan mungkin disitulah pelajaran sesungguhnya dimulai, karena untuk pertama kalinya musim ini, Moto3 menunjukkan wajah aslinya kepada Veda, bahwa kecepatan saja tidak selalu cukup, bahwa satu momen kecil bisa mengubah seluruh jalannya balapan. Namun kegagalan ini bukan akhir dari cerita. Karena di Amerika, Veda mendapatkan pelajaran penting pertamanya di Moto3, bahwa jatuh bukanlah hal yang menentukan masa depan seorang pembalap. Yang menentukan adalah bagaimana ia bangkit setelahnya. Seri keempat Moto3 membawa para pembalap ke Jerez, Spanyol. Sebuah lintasan yang terasa seperti halaman rumah bagi banyak rider di grid Moto3. Disinilah sebagian besar pembalap Spanyol tumbuh. Belajar membalap dan menghafal setiap tikungan sejak usia yang sangat muda. Bagi Veda Ega Pratama, ini bukan sekedar balapan. Ini adalah kunjungan ke wilayah yang dikuasai para tuan rumah. Dan sejak awal akhir pekan, tantangannya langsung terasa. Veda kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Pada sesi praktis, ia tertahan di posisi ke-16. Veda pun harus memulai kualifikasi dari KI1. Namun ujian sesungguhnya datang saat kualifikasi 2. Di menit-menit terakhir, ketika banyak pembalap berusaha mempertajam catatan waktunya, Veda melakukan satu putaran terakhir untuk memperbaiki posisinya. Namun yang datang justru sebaliknya. High side, motor terlempar, tubuhnya menghantam aspal Jerez. Dan dalam sekejap, akhir pekan yang sudah sulit menjadi semakin berat. Setelah crash di Amerika seminggu sebelumnya, kini Veda jatuh lagi dan harus memulai balapan dari posisi ke-17. Namun hari Minggu menghadirkan cerita yang berbeda. Ketika lampu start padam, Veda langsung tampil agresif. 1 lap pertama selesai. 5 posisi berhasil direbut. Dari posisi ke-17, ia sudah berada di posisi ke-12. Dan perlahan, satu persatu pembalap di depannya mulai dikejar. Di tengah rapatnya persaingan Moto3, setiap posisi harus diperjuangkan. Tidak ada yang diberikan dengan cuma-cuma. Veda sempat tertahan di grup kedua, terjebak dalam rombongan pembalap yang terus saling mengunci jalur balap. Namun ia tetap bertahan, tetap menekan, tetap mencari celah. Lap demi lap, posisinya terus membaik. Hingga akhirnya ia berhasil menembus 6 besar. Namun pertarungan belum selesai. Memasuki lap-lap akhir, Alvaro Carpe berada tepat di depannya. Duel demi posisi kelima pun tak terhindarkan. Keduanya saling menyerang, saling membalas, dan saling memaksa satu sama lain untuk mengerem lebih lambat di setiap kesempatan. Ketika bendera finish dikibarkan, Veda menyentuh garis akhir di posisi ke-6. Memang bukan podium, namun Jerez tidak pernah benar-benar bercerita tentang podium. Jerez adalah tentang sesuatu yang lain, tentang bagaimana seorang rookie merespons kesulitan, tentang bagaimana ia bangkit setelah jatuh 2 kali, dan tentang bagaimana ia tetap bertarung bahkan ketika keadaan tidak berpihak padanya. Seri kelima Moto3 membawa para pembalap ke Le Mans, Prancis, salah satu sirkuit paling legendaris dalam dunia balap motor. Akhir pekan itu dimulai dengan cukup menjanjikan bagi Veda Ega Pratama. Ia berhasil mengamankan posisi start ke-6 saat kualifikasi, sebuah posisi yang kembali membuka peluang untuk bertarung di barisan depan. Namun ketika hari balapan tiba, tantangan sesungguhnya datang bukan dari rival-rivalnya, melainkan dari langit Prancis. Hujan turun, dan Le Mans berubah menjadi lintasan yang sama sekali berbeda. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan bukan lagi satu-satunya jawaban. Kesalahan sekecil apapun bisa mengakhiri balapan dalam hitungan detik. Ketika lampu start padam, kekacauan langsung terjadi. Beberapa pembalap kehilangan kendali. Insiden muncul di berbagai sudut lintasan. Dan demi menghindari pembalap yang terjatuh di depannya, Veda terpaksa melebar.
Posisinya merosot hingga ke urutan ke-14. Sebuah situasi yang bisa menjadi awal kepanikan. Namun Veda memilih pendekatan yang berbeda. Ia tidak memaksa, tidak terburu-buru, dan tidak mencoba merebut semuanya dalam satu tikungan. Di atas aspal Le Mans yang licin, Veda mulai menunjukkan sesuatu yang lain. Kesabaran. Lap demi lap, ia membaca kondisi lintasan, mencari batas cengkeraman bannya, menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Satu persatu pembalap di depannya berhasil dilewati, bukan dengan manuver yang nekat, melainkan dengan ketenangan. Hanya dalam 6 lap, Veda sudah kembali berada di posisi keempat. Namun balapan belum selesai. Memasuki paruh kedua perlombaan, kelompok depan mulai terpecah. Jarak antar pembalap semakin melebar. Sudah tidak ada lagi duel-duel yang agresif. Kini yang tersisa bukan lagi pertarungan kecepatan, melainkan pertarungan melawan kesalahan. Dan dalam kondisi seperti itu, kesabaran menjadi senjata yang paling berharga. Veda memahami hal tersebut. Ia tidak memaksakan diri, tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Ia memilih menjaga ritme, menjaga konsentrasi, dan membawa motornya hingga garis finish. Posisi keempat. Dan sekali lagi, Le Mans tidak pernah benar-benar bercerita tentang podium. Le Mans adalah tentang kemampuan untuk tetap tenang ketika keadaan menjadi sulit. Tentang memahami bahwa tidak semua balapan harus dimenangkan dengan menyerang. Di Prancis, Veda mendapatkan pelajaran penting lainnya. Bahwa menjadi cepat itu penting. Tetapi mengetahui kapan harus menahan diri, itu sama pentingnya. Balapan seri ke-6 Moto3 kembali dilanjutkan di Spanyol, sirkuit de Barcelona, Catalunya. Sirkuit yang dikenal dengan slipstream panjang, duel ketat, dan drama hingga lap terakhir. Namun bagi Veda Ega Pratama, akhir pekan itu terasa lebih berat dari yang lain. Sejak sesi pertama dimulai, semuanya terasa tidak berjalan sesuai harapan. Kecepatan yang biasanya muncul dengan alami seolah sulit ditemukan. FP1 berakhir di posisi ke-23. Praktis hanya mampu ditutup di posisi ke-19. Dan untuk pertama kalinya musim ini, Veda terlihat benar-benar kesulitan. Hari Sabtu pun tidak membawa kabar yang lebih baik. Pada sesi kualifikasi 1, Veda hanya mampu menempati posisi ke-7. Itu artinya, untuk pertama kalinya di musim debutnya, Veda gagal menembus Q2, sebuah hasil yang jauh dari harapan. Namun justru disitulah Veda memetik satu pelajaran penting dalam dunia balap, bahwa tidak semua akhir pekan akan berjalan indah, tidak semua lintasan akan terasa bersahabat, dan tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam satu malam. Saat race tiba, Veda harus memulai balapan dari posisi ke-21, baris belakang, jauh dari tempat yang biasa ia tempati di awal musim. Namun ketika lampu start padam, satu hal tidak berubah, semangat bertarungnya. Veda langsung menyerang sejak lap pertama. Satu persatu posisi mulai direbut. Dalam 2 lap saja, ia sudah naik 8 posisi. Dari posisi ke-21 menuju posisi ke-13. Sebuah awal yang menunjukkan bahwa balapan ini belum berakhir. Lap demi lap, Veda terus mendekat. Tidak tergesa-gesa, tidak panik, hanya fokus mengejar pembalap di depannya. Hingga memasuki lap ke-6, ia sudah berada di posisi ke-9, kembali bergabung dengan kelompok depan. Namun seperti biasa, grup depan Moto3 tidak pernah mudah. Pertarungan yang rapat membuat posisinya sempat turun kembali. Veda harus bersabar, menunggu momen yang tepat, menjaga ritme, dan memastikan bannya tetap memiliki daya cengkeram hingga lap-lap terakhir. Kesabaran itu akhirnya membuahkan hasil. Menjelang akhir balapan, Veda kembali menyerang. Satu posisi direbut, lalu posisi berikutnya, hingga akhirnya ia menyentuh garis finish di posisi ke-8. Memang bukan podium, bukan pula hasil terbaik musim ini. Namun Catalunya tidak pernah benar-benar bercerita tentang podium. Catalunya adalah tentang bagaimana Veda menghadapi akhir pekan yang sulit. Tentang bagaimana ia tetap menemukan poin ketika semuanya terasa tidak berjalan sesuai rencana.
dan tentang bagaimana Veda mengubah hari yang buruk menjadi hasil yang tetap berarti. Dan di Katalunya, Veda mendapatkan pelajaran penting lainnya. Kemampuan untuk merubah akhir pekan yang sulit menjadi poin yang bisa diselamatkan. Seri ke-7 membawa para pembalap ke sirkuit Mugello, Italia. Salah satu sirkuit paling cepat dalam kalender Moto3. Lintasan yang menuntut keberanian, ketahanan fisik, dan konsentrasi penuh selama balapan. Di sesi kualifikasi, Veda Ega Pratama mengamankan posisi start ke-13. Sekilas, hasil itu mungkin terlihat biasa saja. Namun angka-angka di Mugello bercerita hal yang berbeda. Selisih waktu antara posisi pertama hingga posisi ke-18 hanya 0,992 detik, kurang dari 1 detik. Sebuah gambaran betapa ketatnya persaingan di Mugello. Ketika lampu start padam, Veda langsung menunjukkan kecepatannya. Dalam beberapa tikungan pertama, ia berhasil merangsek naik hingga posisi ke-9. Sebuah awal yang menjanjikan. Namun Mugello jarang membiarkan segalanya berjalan mudah. Di tengah ketatnya pertarungan grup besar, Veda kehilangan momentumnya. Bukannya naik, posisi Veda turun hingga ke posisi ke-16. Dan sekali lagi, Veda harus memulai perjuangannya dari tengah kerumunan. Mugello berubah menjadi pertarungan kesabaran, keberanian, dan ketepatan mengambil keputusan. Di tengah situasi itu, Veda memilih untuk tetap tenang. Ia tidak memaksa, tidak panik, dan tidak terburu-buru mengejar semuanya dalam satu lap. Lap demi lap, posisinya mulai membaik. Dari posisi ke-16, ke posisi ke-13, lalu ke posisi ke-12. Perlahan, namun pasti. Dan ketika balapan memasuki fase-fase terakhir, ritme Veda mulai terlihat. Ia kembali mendekati rombongan depan. Posisi ke-9, posisi ke-8, posisi ke-6, hingga pada lap ke-15, ia berhasil menembus 5 besar. Setelah sempat tercecer jauh di awal balapan, kini Veda kembali berada dalam perebutan podium. Namun justru disitulah pelajaran terbesar Mugello menunggu. 2 lap terakhir, tekanan semakin tinggi, dan sekali lagi, Veda kehilangan momentum yang telah dibangunnya dengan susah payah. Bukan kesalahan besar, namun cukup untuk membuat beberapa posisi terlepas. Ketika bendera finish dikibarkan, Veda menyelesaikan balapan di posisi ke-8. Sekali lagi, ini bukan podium. Dan tentu saja Mugello tidak pernah benar-benar bercerita tentang podium. Mugello adalah tentang memahami bahwa satu momen kecil dapat mengubah akhir sebuah balapan. Dan tentang bagaimana di level tertinggi dunia menuntut konsentrasi di setiap tikungan, setiap lap, dan setiap keputusan. Di Mugello, Veda mendapatkan pelajaran penting lainnya, bahwa menjadi cepat bisa membawanya ke barisan depan. Namun untuk tetap bertahan di sana, dibutuhkan sesuatu yang lebih. Pada akhirnya, 7 seri yang telah berlalu belum cukup untuk menjelaskan siapa sebenarnya Veda Ega Pratama. Dari aspal panas Buriram hingga drama di Mugello, kita tidak sedang melihat seorang pembalap yang sempurna. Kita sedang melihat seorang anak muda yang sedang belajar. Belajar menghadapi kemenangan, belajar menghadapi kegagalan, dan belajar bertahan di tengah persaingan paling ketat yang pernah ia rasakan. Akan ada hari ketika semuanya berjalan sesuai harapan. Akan ada hari ketika kesalahan tak bisa dihindari. Akan ada podium, dan akan ada kekecewaan. Sebab pada akhirnya, ini bukan hanya tentang podium, bukan hanya tentang kemenangan. Ini adalah tentang seorang anak muda yang sedang belajar untuk menaklukkan batas kemampuannya.